Macam-macam perilaku hewan pada sapi. Yang pertama, anak sapi minum susu dari induknya. Perilaku ini disebut menyusui dan merupakan salah satu bentuk interaksi alami dan penting antara induk dan anak sapi. Sejak lahir, anak sapi memiliki insting kuat untuk mencari puting susu induknya agar bisa menyusu. Susu pertama yang dihasilkan oleh induk sapi disebut kolostrum, yang sangat penting karena mengandung antibodi alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sapi. Perilaku ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan ikatan emosional antara induk dan anak. Dalam ekosistem peternakan alami atau semi-alami, induk sapi akan memperlihatkan kepedulian dengan mendekatkan diri ke anaknya saat menyusu dan kadang mengeluarkan suara lembut. Jika anak sapi tidak dapat menyusui dengan baik, bisa jadi akan terjadi gangguan pertumbuhan atau bahkan kematian dini. Yang kedua, yaitu induk sapi menggaruk anaknya. Perilaku ini dikenal sebagai allogrooming atau perawatan sosial. Induk sapi menggunakan lidahnya yang kasar atau kadang bagian tubuh lainnya untuk menggaruk atau menjilat tubuh anaknya. Fungsi utama dari perilaku ini adalah membersihkan kotoran atau parasit kecil dari tubuh anak sapi, memberikan kenyamanan dan mengurangi stres pada anak sapi, memperkuat ikatan sosial dan emosional antara induk dan anak, serta mengatur suhu tubuh anak dengan memperbaiki distribusi bulu. Secara naluriah, sapi adalah hewan sosial dan perilaku ini juga terlihat pada hewan dewasa yang saling menjilat untuk menunjukkan afeksi dan hierarki sosial dalam kawanan. Perilaku ketiga yaitu sapi makan. Sapi adalah hewan herbivora ruminansia, artinya mereka memiliki perut yang terdiri dari 4 bagian dan memerlukan proses rumit untuk mencerna makanan. Perilaku makan sapi biasanya dilakukan dengan merumput selama beberapa jam, lalu mereka akan istirahat sambil memamah biak, yaitu mengunyah kembali makanan yang sebelumnya sudah dikunyah dan disimpan di bagian pertama lambung. Perilaku makan ini menunjukkan bahwa sapi memiliki sistem pencernaan yang efisien dalam mengolah serat kasar seperti rumput dan jerami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku makan sapi, yaitu ketersediaan pakan dan air, kondisi lingkungan seperti cuaca, suhu, dan stres, kesehatan gigi dan saluran pencernaan, serta hierarki sosial dalam kelompoknya. Perilaku keempat yaitu sapi duduk-duduk atau berbaring. Berbaring atau duduk merupakan bagian penting dari perilaku istirahat dan relaksasi sapi. Sapi dapat menghabiskan lebih dari 10 jam sehari dalam posisi berbaring, terutama setelah makan untuk mencerna makanan melalui proses memamah biak. Beberapa alasan dan fungsi dari perilaku ini adalah untuk mendukung pencernaan. Saat berbaring, sapi lebih mudah memindahkan makanan dari rumen ke lambung bagian lainnya, menghemat energi dan menurunkan stres fisik, memberi tanda bahwa sapi merasa aman dan nyaman di lingkungannya. Jika sapi enggan berbaring atau sering berdiri terus-menerus, hal ini bisa menandakan adanya masalah kesehatan seperti nyeri kaki, stres, atau kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Perilaku yang kelima yaitu sapi menggaruk tubuhnya sendiri. Perilaku ini disebut sebagai self-grooming dan merupakan bentuk perawatan diri. Sapi bisa menggaruk tubuhnya menggunakan tanduk jika ada, menggesekkan tubuh ke pohon, dinding, atau benda keras lainnya. Mereka juga bisa menjilat bagian tubuh yang terjangkau. Tujuan dari perilaku ini adalah menghilangkan rasa gatal, parasit, atau debu, menjaga kebersihan bulu dan kulit, serta menjaga kenyamanan tubuh, terutama pada saat cuaca panas atau saat pergantian musim. Meskipun perilaku ini alami, jika sapi terlalu sering menggaruk sampai melukai diri, bisa jadi ada masalah seperti infeksi kulit, ektoparasit, atau alergi.